Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranti Oktaviani dengan ujung NIM 038. Saya Sabrina Abelta dengan ujung NIM 062. Saya Yasa Ika Saputri dengan ujung NIM 46. Judulnya biomolekul. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu menerapkan pikiran logis, kritis, dan sistematis, inovatif dalam konteks peranan biomolekul dalam makhluk hidup. Biomolekul adalah molekul penyusun makhluk hidup berupa polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat. Mereka berperan dalam membangun tubuh dan proses biokimia. Makanan menjadi sumber biomolekul untuk tubuh. Bahannya ada jagung, singkong, margarin, tempe, dan jeroan ayam. Alatnya ada laptop dan kamera. Prosedur pertama, menemukan dan mempelajari materi, struktur, dan fungsi biomolekul. Kedua, mencari dan menentukan objek berupa bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar, serta kandungan biomolekul di dalamnya. Ketiga, pembuatan video dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Keempat, pengeditan video agar menarik. Contoh bahan pangan yang mengandung polisakarida adalah jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang tinggi setelah beras. Komponen kimia terbesar dalam biji jagung adalah karbohidrat, yang sebagian berisi patih dan mayoritas terdapat pada endosperm. Endosperm matang terdiri dari 86% patih jagung yang tersusun atas amilosa sekitar 25-30% dan amilopektin sekitar 70-75%. Fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi dan pembentukan membran sel. Biomolekul lipid dibentuk oleh asam lemak dan gliserol. Inti pusat gliserol yang terikat hingga 3 rantai asam lemak. Asam lemak dibagi menjadi 2 golongan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak terjenuh. Salah satu bahan pangan yang mengandung lipid adalah margarin. Margarin adalah produk makanan terbentuk emulsi padat atau semi padat yang dibuat dari lemak nabati dan air, tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Margarin dimaksud sebagai pengganti mentega dengan rupa, bau, konsisten rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Fungsi utama dari lipid adalah sebagai sumber energi, membentuk sebagian besar membran sel, termasuk membran plasma, membran inti, retikulum endoplasma, dan aparatur Golgi. Protein adalah biomolekul makhluk hidup yang disusun dari monomer asam amino melalui ikatan peptida asam amino, yang menyusun protein makhluk hidup berjumlah 20. Salah satu bahan pangan yang mengandung protein hewani adalah telur. Kandungan protein yang tinggi pada telur disebabkan karena asam amino esensial yang lengkap. Telur sangat dibutuhkan oleh tubuh karena telur merupakan sumber protein hewani yang sangat penting untuk tubuh. Karena itu memiliki manfaat yang sangat banyak pertumbuhan sel-sel organ tubuh, diantaranya adalah membuat pertumbuhan sel-sel organ tubuh yang baik atau memperbaiki sel tubuh yang rusak, meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan tubuh. Salah satu bahan pangan yang mengandung protein nabati adalah tempe. Tempe mengandung kualitas protein non-hewani yang baik karena mengandung komposisi asam amino yang kompleks. Fungsi dari biomolekul protein adalah sebagai pembentuk membran sel, sebagai biokatalisator, nutrien, transport, protein kontraktil, protein struktural, dan protein pengatur. Biomolekul asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Biomolekul DNA dan RNA dibentuk dari mononukleotida. Mononukleotida dibentuk oleh gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Salah satu bahan pangan yang mengandung asam nukleat adalah jeroan ayam atau pencernaan ayam. Jeroan ayam memiliki bentuk oval dan kecil serta tekstur yang terasa kenyal. Jeroan ayam juga memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan daging ayam. Kesimpulannya, biomolekul adalah molekul-molekul yang berbeda penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler makhluk hidup. Struktur utama biomolekul adalah polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.